Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya Dr. Nisa, dokter paru di Rumah Sakit Lukmono Hadi Kudus ini. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mau menerangkan sekilas tentang penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis atau TBC adalah suatu penyakit infeksi yang menular. Ditularkan dari satu orang ke beberapa orang yang ada di sekitarnya. Kuman yang menyebabkan penyakit ini namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana cara penularannya? Misalnya begini, ada orang yang menderita sakit TBC, kemudian dia tidak memakai masker, lalu dia ngobrol, berbincang-bincang dengan keluarganya yang ada di dekatnya, atau batuk-batuk sembarangan, atau bersin sembarangan tidak ditutup. Nah, kuman tadi yang ada di dalam parunya itu bisa ikut keluar, terbang ke udara. Jumlahnya nggak sedikit loh Bapak Ibu. Jumlahnya itu dari ratusan bahkan bisa sampai jutaan. Nah, kalau kuman-kuman yang terbang ini terhirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka kuman ini bisa berkembang biak di dalam paru-paru orang itu, terutama nih pada orang-orang yang sudah lanjut usia, atau orang-orang dengan penyakit diabetes, atau orang-orang dengan gizi yang buruk. Itu adalah orang-orang yang rentan tertular penyakit TBC. Kumannya bisa lebih berkembang biak dengan leluasa pada orang-orang dengan daya tahan tubuh lemah seperti ini. Nah, makanya saya sarankan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit TBC untuk selalu memakai masker dan tidak buang dahak sembarangan. Nah, Bapak Ibu, penyakit TBC itu ternyata tidak hanya bisa menyerang paru loh. Organ lain pun yang di luar paru bisa diserang kuman ini. Misalnya di kelenjar, kemudian mata, tulang, sendi-sendi, bahkan bisa sampai ke otak. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Kalau kumannya ini menyerang paru, maka gejala yang sering kita lihat adalah batuk-batuk. Batuk-batuk lama nggak sembuh-sembuh. Kemudian bisa juga disertai batuk darah, tapi nggak selalu ya. Bisa juga disertai sesak nafas atau nyeri dada. Nah, kalau TBC-nya di luar paru, ya dia tidak akan batuk-batuk. Tergantung dari organ mana dia menyerang. Kalau misalnya dia ada di kelenjar, TBC kelenjar, ya akan terjadi pembengkakan kelenjar, misalnya di leher, bisa juga di ketiak, di selangkangan, atau di tempat lainnya. Kemudian TBC tulang. Nah, TBC tulang ini waspadalah kalau mengenai tulang belakang. Tulangnya kalau terserang penyakit TBC bisa keropos, bisa rusak. Nah, karena tulang belakang ini adalah tempatnya saraf, maka bisa terjadi gangguan fungsi dari saraf itu. Misalnya pasiennya bisa terjadi kelumpuhan. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian kalau TBC-nya menyerang mata, maka pasiennya bisa terjadi gangguan penglihatan, bahkan bisa timbul kebutaan yang permanen. Ya, jadi TBC ini macam-macam gejalanya tergantung dari organ yang terkena. Itu namanya gejala lokal. Nah, gejala sistemiknya biasanya adalah demam. Ya, timbul demam yang biasanya di sore atau malam hari. Kemudian nafsu makannya menurun. Yang biasanya lahap makannya ini sama sekali tidak mau makan, misalnya. Atau kemudian berat badannya menjadi turun. Atau ada timbul keringat malam. Nah, keringat malam itu maksudnya apa? Keringat malam itu maksudnya
pada saat malam hari cuaca sedang tidak panas, tidak gerah, pasien tidak sedang aktivitas yang berat. Nah, tiba-tiba ketika bangun tidur, bajunya basah oleh keringat. Nah, itu namanya keringat malam. Nah, tadi gejala-gejala lokal dan sistemik dari tuberkulosis. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang didiagnosa TBC oleh dokter, maka wajib untuk minum obat secara rutin, tidak boleh putus. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya instruksi dokter itu diminum setiap hari, maka minumlah setiap hari. Jangan hari ini minum, besoknya malas tidak minum, tidak boleh. Kalau misalnya ada efek samping obat, alergi misalnya kulitnya gatal setelah minum obat, atau ada efek samping lain misalnya mual atau muntah, konsultasikanlah ke dokter yang merawat. Jangan kemudian diputus sendiri, tidak mau minum obat, tidak mau melanjutkan pengobatan. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian minumlah obat sampai dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat. Jangan diberhentikan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, tuberkulosis itu adalah sebuah penyakit yang bisa sembuh. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang sakit TBC saat ini, tetap semangat ya, karena Bapak Ibu bisa sembuh. Asal tadi mau berobat rutin sampai sembuh, sampai dinyatakan selesai oleh dokternya. Dan saya juga mengharapkan bagi keluarga untuk ikut mendukung keberhasilan pengobatan ini. Awasi pasien dalam minum obat, awasi asupan makanan, kemudian mari bersama-sama menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Lalu jika dokter menyarankan untuk minum obat pencegahan bagi keluarga, maka minumlah obat pencegahan supaya keluarga tidak tertular TBC dan pasien pun sembuh dari TBC. Demikian ya Bapak Ibu. Sekali lagi tetap semangat, salam tos TB. Temukan, obati, sampai sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabat Rumah Sakit Dr. Lukmono Hadi Kudus. Perkenalkan, saya Dr. Sarifah Ros Pandanwangi, SPKJ. Saya psikiater di rumah sakit ini. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, sahabat Rumah Sakit Umum Lukmono Hadi, apabila Bapak, Ibu pada saat ini terkena infeksi TBC, pada mulanya ketika kita mengetahui itu, kita akan bereaksi kaget, terpuruk, bahkan ada yang putus asa. Itu adalah reaksi yang wajar ketika kita menghadapi suatu keadaan yang kita tidak harapkan. Hanya berdiam diri, merasa tetap terpuruk adalah reaksi yang tidak baik, tetapi kita harus mengembangkan reaksi adaptasi yang positif ya. Kita harus melawan, karena yang kita hadapi adalah kuman yang tumbuhnya pelan-pelan, sehingga konsekuensinya adalah pengobatan yang lama, sehingga semua kuman itu mati karena terkena obat. Pengobatan yang lama kadang-kadang menimbulkan kebosanan, burnout ya. Itu reaksi yang wajar juga. Sehingga untuk mengatasi hal itu, kita harus bersemangat dengan memotivasi diri kita sendiri bahwa kita harus beradaptasi dengan benar, dengan mengikuti tata cara pengobatan. Dan selain itu, kita juga memperbaiki pola hidup kita sehari-hari. Kita harus menjaga tidur malam kita, cepat tidur, cepat bangun, berolahraga, agar endorfin atau hormon kebahagiaan bisa keluar lebih banyak ketika kita berolahraga. Menjaga tersebarnya kuman ya,
dengan menjemur kasur, berjemur, memakai masker, dan yang terpenting dari semua itu adalah motivasi internal. Motivasi yang kita kembangkan dari dalam diri kita agar kita bisa melawan kuman itu, bisa sembuh dari penyakit TBC, dan tidak menjadi penularan untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian kita harapkan bahwa TBC ini akan bisa kita berantas dengan tuntas. Kami memberi dukungan untuk itu dan siap membantu kepada sahabat RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini sedang dirawat di ruang Melati 1, yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit TBC atau mungkin dengan penyakit lainnya. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Agusin Faiza, spesialis gizi klinik. Saya adalah salah satu dokter yang akan merawat Bapak Ibu selama di sini bersama dengan dokter-dokter dan perawat yang ada di ruang Melati 1. Pada kesempatan hari ini, selaku dokter spesialis gizi, maka saya akan memberikan materi atau sharing ilmu tentang TBC dan tata laksana gizi atau penanganan gizinya. Jadi Bapak Ibu, sekedar mengulang saja bahwa TBC adalah suatu penyakit kronik atau penyakit menahun yang disebabkan oleh salah satu bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini bisa menyerang paru-paru, ya paling besar memang menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang organ lain. Contohnya adalah menyerang kelenjar limfe, ya mungkin Bapak Ibu ada yang awalnya mengeluh ada benjolan di leher, terus kemudian bisa menyerang organ usus, ya ada yang menyerang organ tulang, namanya TBC tulang. Terus kemudian ada yang sampai menyerang kulit, namanya TBC kulit, ya. Penyakit TBC ini apabila tidak segera diobati maka akan semakin parah dan akhirnya timbul komplikasi. Nah, salah satu komplikasi di bidang gizi atau salah satu komplikasi yang sering terjadi pada penderita TBC adalah terjadinya malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Malnutrisi adalah kurang gizi, begitu ya. Jadi lebih gampangnya yang namanya malnutrisi sama dengan kurang gizi. Nah, malnutrisi ini macam-macam tingkatannya. Ada yang malnutrisi ringan, ada yang malnutrisi sedang, ada yang malnutrisi berat. Nah, penyakit TBC dengan malnutrisi ini sudah umum terjadi ya. Di secara angka ya, di luar negeri sendiri 57% penderita TBC mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Sedangkan di Indonesia data didapatkan sekitar 60% penyakit penderita TBC itu mengalami malnutrisi. Jadi Bapak Ibu yang dirawat di sini ya biasanya memang TBC yang sudah mengalami malnutrisi. Kalau TBC tanpa malnutrisi biasanya kondisinya masih baik-baik saja, belum perlu dirawat di rumah sakit kecuali memang sudah ada komplikasi di yang menyebabkan paru-parunya cukup berat ya. Saya sebagai dokter spesialis gizi ingin membantu Bapak Ibu agar komplikasi malnutrisi yang dialami Bapak Ibu ini bisa lebih baik kondisinya tentunya ya. Bapak Ibu segera bisa memperbaiki status gizinya ya. Terus bagaimana ciri malnutrisi? Ciri malnutrisi bisa dilihat dari biasanya berat badan turun ya, berat badan turun terus kemudian ditimbang dibandingkan dengan tinggi badan.
maka akan didapatkan namanya indeks IMT ya, indeks massa tubuh. Ya, apabila IMT atau indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter persegi, itulah disebut malnutrisi. Kadang-kadang berat badan masih normal, IMT-nya masih normal, tapi Bapak Ibu yang mengalami menderita TBC ini mengalami penurunan berat badan yang cukup banyak. Dalam 1 bulan mungkin bisa 5 kilo, atau dalam 3 bulan bisa lebih dari 5 kilo. Ya, biasanya penyakit ini misalnya karena terdeteksinya juga sudah agak terlambat. Nah, pasien sering mengalami datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi malnutrisi berat. Ya, berat badan sudah turun hingga 10 kilo, terus kemudian timbul komplikasi yang lain. Nah, jadi malnutrisi ini sebetulnya bisa dicegah apabila penyakitnya segera ditemukan dan segera diobati. Ya. Mengapa bisa terjadi malnutrisi pada penyakit TBC? Ya, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi atau kurang gizi pada pasien TBC. Yang pertama, pada pasien TBC ini sering mengalami mual, muntah, terus penurunan nafsu makan, apalagi pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan obat-obat TBC, ya, rifampicin, pirazinamid. Nah, 2 obat ini sering menyebabkan anoreksia atau nafsu makan turun, bahkan mual dan muntah. Atau mungkin penderita sebelum menderita TBC memang sudah punya penyakit asam lambung. Nah, kalau sudah punya penyakit asam lambung sebelumnya, ini akan tambah parah biasanya, sehingga pasien semakin tidak mau makan, asupannya berkurang, hingga akhirnya berat badan semakin turun. Penyebab malnutrisi yang lainnya, yang kedua, yaitu karena sifat penyakit TBC itu sendiri. Nah, jadi penyakit TBC ini memang karakternya bersifat inflamasi atau peradangan, ya. Dengan adanya peradangan pada penyakit TBC, maka akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh. Kemudian akan terjadi katabolik, ya, katabolisme. Katabolisme itu apa sih? Katabolisme itu pembongkaran massa otot. Terus ada terjadi lipolisis akibat peradangan tadi. Lipolisis apa sih? Lipolisis itu pembongkaran massa lemak, ya. Jadi dengan adanya peningkatan massa, peningkatan metabolisme, pembongkaran massa otot, pembongkaran massa lemak, maka berat badan penderita TBC dengan sendirinya akan turun. Ya, kadang-kadang nafsu makan masih bagus. Ya, makan saya cukup dok, makan saya apa-apa saya makan, tapi berat badan kok tetap turun. Nah, ini memang karakter dari penyakit TBC tadi. Ya. Terus faktor yang ketiga adalah penderita mungkin kurang istirahat, karena mengalami sesak nafas, batuk-batuk terus, ya, pada malam hari nggak bisa tidur karena gangguan nafas, karena batuk-batuk, ya, yang mengganggu, gitu. Dengan 3 faktor ini, maka berat badan akan semakin turun. Terus bagaimana penanganannya kalau sudah terjadi malnutrisi? Nah, penanganannya yaitu mencukupi, satu ya tadi, mencukupi kebutuhan gizinya. Kebutuhan gizinya seperti apa supaya cukup? Nah, nanti kami dari saya dokter gizi dan ahli gizi juga mungkin akan membantu, serta perawat di sini akan membantu, ya, mencukupi kebutuhan gizi Bapak Ibu dengan memberikan menu-menu, ya, yang dari instalasi gizi untuk Bapak Ibu. Jadi kebutuhannya akan kami hitung sesuai berat badan Ibu atau Bapak, kemudian sesuai, terus bentuknya juga akan kami sesuaikan. Misalnya Bapak mual-mual, pengennya hanya susu, nggak mau makan, nggak mau makan nasi, nggak mau makan lauk, sayur, dibolehkan saja hanya minum susu. Yang penting jumlah susunya itu sesuai dengan kebutuhan sehari. Ya, jadi
Tidak harus Bapak Ibu makan nasi. Kalau memang hanya senang susu, sedang kepingin makan susu atau roti atau hanya bubur, silahkan saja ya. Terus yang penting jumlah kebutuhan gizi sehari itu terpenuhi. Kebutuhan gizi antara lain karbohidrat, protein, lemak, ya, vitamin dan mineral. Semua itu bisa dicukupi dari makan makanan pokok seperti tadi ya, nasi, singkong, jagung, ubi, roti, kentang, ya, bisa 3 sampai 5 kali sehari. Jadi makan tidak harus langsung banyak, bisa sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian kebutuhan proteinnya bisa dicukupi dari susu, ya, dari daging, ikan, ayam, terus telur. Nah, kemudian yang nabati bisa dari tahu, tempe, jamur, kacang-kacangan. Sedangkan untuk vitamin mineral yang biasanya terdapat banyak pada sayur dan buah-buahan. Bagaimana kalau saat ini mungkin makan sayur malah tambah mual, dan terutama ini pasien dengan TBC usus ya, tidak perlu makan dengan diare begitu ya. Memang kita sarankan untuk TBC usus makan rendah serat seperti buah dan sayur itu kita batasi. Tetapi untuk yang TBC biasa tetap disarankan makan sayur, makan buah dengan porsi normal ya, bisa 2 sampai 3 kali sehari ya. Mungkin dengan porsi yang sedikit-sedikit. Terus kemudian jangan lupa minum air ya, minum air harus cukup. Kalau Bapak Ibu sedang dirawat di rumah sakit, mungkin masih bisa dibantu cairan dari infus. Ya, kebutuhan cairan sekitar 2 hingga 2,5 liter per hari sesuai berat badan. Kalau Bapak Ibu sudah tidak dirawat lagi, cukupi kebutuhan cairannya ya, biasanya sekitar 2 liter sehari. Terus untuk Bapak Ibu yang memang sudah mengalami menderita asam lambung sebelumnya, ya hindari makan makanan yang bisa menyebabkan asam lambung semakin meningkat. Contohnya makan makanan yang asam ya, atau kusut gitu ya. Terus kemudian yang pedas seperti cabai, merica, jahe itu, saus-saus ya, itu dihindari. Kemudian makan makanan yang menyebabkan banyak timbul gas seperti sayur kol gitu ya, terus kemudian sayur nangka itu hindari. Dan makanan yang asam seperti tape, terus kemudian buah jeruk, buah-buah yang leci, buah-buah yang asam lainnya itu juga hindari dulu. Pilih buah yang tidak menyebabkan asam lambung meningkat. Jadi dengan kecukupan gizi yang baik, yang dipenuhi, maka penderita akan bisa lebih cepat sembuh ya. Ingat bahwa sebaik apapun obatnya, kalau kecukupan gizinya tidak dipenuhi, maka pengobatannya juga akan tidak optimal, atau Bapak Ibu juga akan mengalami komplikasi dari pengobatan tersebut ya. Jadi Bapak Ibu harus semangat ya, semangat, yakin bahwa penyakit yang diderita Ibu bisa segera sembuh ya, dengan perawatan yang integratif oleh dokter-dokter yang ada di rumah sakit dan perawat serta ahli gizi serta semua yang akan membantu Bapak Ibu. Pasti Ibu bisa sembuh dari penyakit yang diderita. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan. Saya sebagai dokter spesialis gizi tetap menyemangati Bapak Ibu agar selalu berusaha menghabiskan semua menu yang kami sajikan, yang kami sudah rencanakan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Wijanati Eskepnes. Saya perawat ruang Melati 1. Dalam melakukan perawatan, kita menggunakan 4 pilar. Yang pertama, helioterapi, yaitu terapi yang menggunakan bantuan paparan sinar matahari. Setiap pagi kita akan mengajak pasien untuk berjemur di luar agar terkena sinar matahari. Sinar matahari berfungsi untuk meningkatkan vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun sehingga pasien bisa cepat sembuh. Yang kedua, aeroterapi dengan cara pasien melakukan nafas dalam, nafas pelan, kemudian menghembuskan secara perlahan-lahan.
berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen pada paru, juga meningkatkan ventilasi pada paru. Ventilasi pada paru adalah proses untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan oksigen pada paru, sehingga pertukaran gas pada paru menjadi lebih baik. Yang ketiga, dengan cara exercise atau latihan ringan sesuai kemampuan pasien. Yang keempat adalah dengan cara nutrition atau nutrisi. Dengan bantuan nutrisi yang bagus, makan yang bagus, maka penyembuhan akan cepat bisa dilaksanakan. Penyakit TBC bisa dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan pola hidup sehat. Dengan cara kita setiap hari membuka jendela agar paparan sinar matahari, ventilasi udara, sirkulasi udara bisa bagus. Yang kedua, dengan cara patuh memakai masker, keluarga memakai masker, pasien memakai masker, sehingga penularan TBC bisa kita cegah. Yang ketiga, dengan cara kepatuhan minum obat secara teratur sesuai dosis yang telah ditentukan oleh dokter. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Terima kasih atas kunjungannya di Ruang Melati 1. Ruang Melati 1, Smart and Care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa RSLH TV, RSUD Dr. Lukmono Hadi, perkenankan pada kesempatan kali ini saya Saiful Anas SHI selaku Kepala Unit Kerohanian RSUD Dr. Lukmono Hadi menyampaikan beberapa hal terkait dengan motivasi untuk pasien yang sedang sakit di RSUD Dr. Lukmono Hadi maupun keluarga yang sedang menunggui. Yang pertama, kami sampaikan doa kepada seluruh pasien yang sedang dirawat di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan, dan juga kesembuhan bagi Anda semua, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan kepada keluarga yang sedang menunggui, semoga juga kesabaran dan juga ketabahan senantiasa ada pada diri Anda semua, sehingga dapat mendampingi keluarga Anda yang sedang sakit dan dirawat di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Perlu kami sampaikan bahwa kepada seluruh pasien tidak perlu untuk berkecil hati dan tidak perlu untuk putus asa dalam menghadapi sakit yang Anda derita. Karena di balik itu ada banyak hikmah yang bisa kita dalami dan juga bisa kita rasakan. Bahwa Allah sudah menyampaikan orang sakit adalah ujian. Sakit adalah ujian bagi orang-orang yang mukmin. Bahwa sakit adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman kepadanya. Sakit bukanlah suatu adab ataupun musibah yang diberikan Allah. Justru Allah memberikan sebuah hikmah kepada kita semua yang saat ini sedang sakit. Di balik sakit itu Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Jika pasien yang sedang sakit ini mampu untuk ikhlas dan sabar menerima ujian yang diturunkan oleh Allah. Sakit atau ujian yang diberikan oleh Allah berupa sakit ini adalah sebuah upaya atau penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Namun dengan catatan hambanya harus ridho, harus ikhlas. Bahkan pahala bagi orang yang ridho atas sakit atau ujian yang diterimanya melebihi pahala orang yang sedang atau yang telah menunaikan haji. Bahkan pahalanya melebihi para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah atau fisabilillah. Maka motivasi inilah yang harus Anda resapi dan harus Anda yakin
bahwa sakit ini adalah sebuah nikmat, sakit ini adalah sebuah nikmat, sehingga muncul keikhlasan dan motivasi bagi kita semua untuk ridho atas usia Allah. Dengan ridho yang diterima oleh kita semua, maka kesembuhan akan segera menghampiri. Kita harus memahami bahwa medis, obat-obatan dan lain-lainnya hanya sebatas tawasul, karena sesungguhnya yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para dokter, para perawat, obat dan lain-lain merupakan tawasul. Oleh karenanya, pada semua pasien, mari kita tingkatkan nilai sabar, tawakal, ikhtiar kita kepada Allah sembari berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang tidak begitu sulit kita dan bagi keluarga yang sedang menunggui pasien. Kami sampaikan bahwa menunggui pasien adalah sebuah berkah, karena pasien ketika ridho, maka keluarganya pun akan mendapatkan berkah atas ridho yang diterima oleh pasien tersebut. Sungguh, ketika orang yang merawat pasien atau menunggui pasien itu diniati dengan ikhlas untuk merawat, maka berkahnya pun akan didapat oleh pasien. Maka dari itu, kita semua tidak berharap untuk sakit, tapi kita semua pasti berharap untuk sembuh. Maka janganlah putus asa pada siapapun yang sedang menderita atau sakit, untuk tetap selalu bertawakal dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalam kecil ini mampu menjadikan motivasi hidup, motivasi sembuh bagi semua pasien yang sedang dirawat di RSUD Dr. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.